Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam melaksanakan pembelajaran. Anak-anak, walaupun belajar dari rumah didampingi kedua orang tua, harus tetap semangat ya. Ibu akan mendukung pembelajaran kalian. Ibu akan selalu hadir di tengah-tengah belajar kalian di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 tentang hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sekarang kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Apa sih hewan vertebrata dan hewan invertebrata itu? Sebelum kalian belajar tentang hewan vertebrata dan hewan invertebrata, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan invertebrata. Yang kedua adalah menyebutkan contoh hewan vertebrata dan invertebrata. Lanjut. Siap belajar anak-anak? Harus siap ya. Tetap stay di depan HP masing-masing untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu. Hewan vertebrata dulu. Kita akan belajar tentang hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu hewan yang bagaimana sih hewan vertebrata itu? Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Dia punya tulang seperti manusia. Hewan juga punya tulang punggung. Yang kedua, apa sih tulang punggung itu? Tulang punggung yang dimiliki hewan itu fungsinya untuk apa? Untuk menyokong tubuh dan melindungi sistem saraf. Selanjutnya, ciri-cirinya bagaimana? Apa saja sih ciri-ciri hewan vertebrata? Yang pertama, terdapat tulang belakang yang terentang dari bagian bawah hingga kepala bagian ekor. Yang kedua, otak pada hewan vertebrata terlindungi oleh tengkorak. Jadi otaknya itu dilindungi oleh tengkorak. Yang ketiga, memiliki kelenjar endokrin yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Yang keempat, sistem pernapasan respirasi yang menggunakan paru-paru, insang, dan kulit. Kemudian lanjutannya, memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari bagian mulut hingga menuju anus. Seperti manusia juga, dia punya alat pencernaan yang mulai masuk dari mulut hingga ke anus. Yang keenam, memiliki dua lapisan kulit, yaitu epidermis dan bagian endodermis. Ada bagian luar dan bagian dalam, jadi kulitnya itu tebal. Yang ketujuh, memiliki alat reproduksi yang berpasangan di kiri dan di kanan. Alat reproduksi ini juga bisa menjadikan hewan vertebrata bisa beranak dan bisa bertelur. Kemudian lanjut. Contohnya bagaimana toh Bu hewan vertebrata itu? Ini ya contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Ada kelinci, ada ikan, ada sapi, kemudian ada burung, ada jerapah, ada ayam. Kalian pernah makan ikan? Dia punya tulang tidak? Punya kan? Pernah makan ayam? Dia punya tulang tidak? Punya. Itulah yang dinamakan hewan vertebrata. Dia punya tulang belakang. Kalian pernah menjumpai burung? Burung itu juga punya tulang. Itu namanya hewan vertebrata. Lanjut, sekarang kita akan belajar tentang hewan invertebrata. Hewan invertebrata itu adalah apa sih Bu hewan invertebrata? Hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi dia tidak punya tulang belakang alias tulangnya itu lunak. Yang kedua, hewan ini memiliki anatomi tubuh lebih sederhana dibandingkan dengan vertebrata. Kalau vertebrata kan dia pasti punya kaki, punya kepalanya terpisah, badan, punya tangan. Itu hewan vertebrata. Kalau invertebrata itu dia sederhana sekali bentuk tubuhnya. Anatomi itu bentuk tubuh, itu sangat sederhana. Lanjut, ciri-cirinya apa? Ayo. Ciri-cirinya hewan invertebrata itu adalah 1. Tidak memiliki tulang dan juga tulang belakang. Jadi tulangnya itu lunak sekali, bahkan tidak terlihat oleh mata. Yang kedua, susunan anatomi tubuhnya masih sangat sederhana. Tadi susunan tubuhnya itu sangat sederhana, tidak seperti hewan vertebrata. Yang ketiga adalah beberapa hewan bereproduksi dengan cara membelah diri. Kalau yang tadi kan reproduksinya bisa beranak, bisa bertelur. Kalau invertebrata itu cara bereproduksinya membelah diri. Lanjut. Sistem pencernaan masih sederhana. Dari mulut ke anus kan
melalui proses yang sangat panjang kan. Tapi kalau dalam invertebrata itu sangat sederhana sekali. Yang kelima, susunan sarafnya berada di perut. Jadi sarafnya itu berada di perut. Nah, yang pernah memiliki kerangka luar. Kerangka luar ini biasanya untuk melindungi dirinya. Lanjut. Nah, contohnya apa saja sih hewan invertebrata itu? Contohnya satu, cacing. Kalian pasti pernah pegang cacing. Bagaimana sih cacing itu bentuknya? Kalian sudah tahu kan? Kalau kalian bisa pegang dan pernah pegang, itu kalian pasti tahu bahwa cacing itu tidak punya apa, tulang. Nah, itu kan sangat 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 gimana ya, lembut sekali ya cacing itu ya. Nomor dua, dia ada belalang. Belalang itu terlihat keras, tapi itu cangkang luarnya saja yang keras. Sebenarnya dia tidak punya tulang belakang. Nah, bagiannya itu, dagingnya itu nggak punya tulang dia. Yang keras itu adalah cangkangnya. Nah, yang ketiga, ubur-ubur. Cumi-cumi itu juga termasuk hewan invertebrata. Dia tidak punya tulang belakang, tubuhnya lunak. Pernah itu nggak pernah tahu namanya keong? Nah, keong itu termasuk hewan invertebrata juga karena dia tidak punya tulang, tapi dia punya cangkang. Ya, begitulah penjelasan Ibu. Lanjut kepada tugas anak-anak hari ini. Nah, tugasnya apa sih, Bu? Membuat tabel pengamatan hewan vertebrata dan invertebrata yang ada di sekitar rumahmu. Ditulis di buku tema kalian masing-masing. Nah, formatnya seperti ini. Ada nomor, ada nama hewan, ada gambar atau foto. Nah, hewan vertebrata atau invertebrata ini nanti khusus untuk hewan vertebrata ini bisa kalian centang, termasuk hewan vertebrata atau invertebrata. Untuk gambar atau fotonya ini bisa difoto langsung, bisa di print, bisa digambar langsung di buku kalian masing-masing. Kalau nanti digambar biar indah, jangan lupa diwarna ya anak-anak, biar kalian semangat untuk membacanya. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang corak gambar cerita. Nah, nantikan di video selanjutnya. Terima kasih anak-anak.